Pernah nggak sih kamu duduk berjam-jam di depan laptop, tapi satu kalimat pun nggak ada yang jadi? Bukan karena nggak tahu topiknya, tapi karena bingung harus nulis mulai dari mana. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, tenang, kamu nggak sendiri. Banyak banget mahasiswa yang pengen jago nulis, tapi juga nggak tahu cara berlatih menulis yang efektif. Let's go. Masalah yang sering terjadi kalau kita ingin menulis bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak tahu strategi latihan yang cocok buat dirimu sendiri. Padahal kalau kita tahu caranya, nulis bisa jadi hal yang sangat seru, bukan menyeramkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat skill menulis meningkat. Pertama, yang kamu harus sadari, menulis itu butuh input. Jadi, kamu tuh harus punya habit baca dulu. Baca adalah sumber input dari munculnya ide-ide kita. Semua penulis jago itu rata-rata adalah pembaca yang tekun. Bahkan yang jago nulis fiksi macam novel atau cerpen, mereka itu pembaca yang sangat serius, bukan sekadar mengandalkan imajinasi. Jadi, kalau kamu mau jago nulis, cara efektifnya ya kamu suka baca dulu, install dulu tuh habit bacamu. Kedua, kenali dulu akar masalahmu. Kenapa kamu susah nulis? Apakah kamu terlalu perfeksionis? Atau takut salah atau takut dinilai jelek? Atau kamu memang benar-benar tidak punya ide? Atau jangan-jangan emang kamu gak pernah latihan nulis? Lebih sering nyerah untuk mengenerate aja di AI. Tanpa tahu masalahnya, kamu bakal terus stuck di titik yang sama. Kenali masalahmu dan pelan-pelan ubah masalah itu. Kalau kamu terlalu perfeksionis, ya turunkan egomu. Fokus aja pada tulisan yang jadi dulu. Kalau kamu emang jarang latihan, ya mulai susun waktu latihan. Nulis apa aja yang kamu suka. Kalau masalahnya adalah ide, ya kuncinya banyak baca. Ketiga, temukan mentor yang tepat. Kamu bisa ikut kursus atau kelas-kelas menulis yang dibuka oleh pihak manapun. Menemukan mentor itu penting. Karena kadang kamu susah menulis karena emang nggak tahu sama sekali cara nulis. Buru-buru nulis dengan benar, pengalaman menulis aja tidak ada. Nah, kamu bisa ikut pers mahasiswa misalkan, supaya ketemu mentor yang bisa mereview atau membantu edit tulisanmu. Dengan ikut pers mahasiswa, kamu bisa punya habit menulis pelan-pelan. Bekali juga itu dengan pelatihan-pelatihan dasar. Cara efektif lain untuk mendapatkan mentor adalah ikut kelas menulis dari pihak lain, entah berbayar atau gratis. Sebaiknya kamu investasikan deh waktu dan uangmu untuk hal-hal semacam itu. Aku garansi kalau kamu jago nulis, bagian hidupmu akan sangat terbantu gara-gara kamu punya skill ini. Keempat, ikut tantangan menulis. Ini tuh maksudnya ya ikut lomba aja, atau yang lain mengirimkan tulisan ke media cetak atau media online. Jika menang atau akhirnya tulisanmu terbit di media, kamu akan dapat peningkatan rasa percaya diri yang cukup signifikan. Kamu juga bisa gunakan lomba, misalkan ikut lomba agar dapat pembimbing dari dosen. Nah, dosen tuh jadikan mentor. Misalkan serahkan draft awalmu ke dosen untuk minta evaluasi. Jadikan itu sebagai alasan agar kamu dibantu untuk belajar menulis lebih baik. Alasan ikut lomba akan membuat dosenmu meluangkan waktu untuk membantumu. Udah pasti tuh. Dari semua cara itu, satu hal yang harus diutamakan, yakni konsistensi menulis. Menulis harus jadi kebiasaan. Kalau tugas nulis di kampus cukup jarang, maka kamu bisa nulis dengan hal-hal yang lainnya. Bisa catatan harian, review buku, review film, atau apapun yang kira-kira menarik untuk dirimu. Ingat, skill menulis itu nggak lahir dari niat aja, tapi dari jam terbang. Dan jam terbang cuma bisa didapat kalau kamu mau nyobanya lagi, dan lagi. Menulis adalah seni berpikir secara perlahan. Jangan takut tulisanmu jelek. Semua penulis hebat pun pernah memulai dari nol. Yang penting kamu berani memulai. Karena setiap kata yang kamu tulis adalah langkah menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa kesulitanmu dalam menulis saat ini?
Atau bagi kalian yang sudah rajin menulis, bisa share tips ala kalian sendiri. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan konten-konten reflektif lainnya. Menulis bukan cuma urusan akademik. Ia adalah proses menyusun pikiran, membangun logika, dan menata emosi. Semakin sering kamu nulis, semakin kamu mengenal dirimu sendiri. Dan di dunia serba cepat ini, menulis adalah cara terbaik untuk pelan-pelan jadi dewasa. Jadi, jangan tunggu sempurna, mulai aja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.